Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Alia Kamila dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 28 akan menjelaskan latar belakang, pengertian, dan tujuan dari percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Dalam percobaan Ingenhousz, tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan air Hydrilla verticillata, sebuah tanaman air yang sering kita jumpai di akuarium. Mekanismenya cukup mudah. Tumbuhan Hydrilla verticillata hanya dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang telah ditutup dengan sebuah corong. Hasil yang akan diamati adalah gelembung yang dihasilkan pada ujung tabung. Adanya gelembung udara pada ujung tabung menunjukkan adanya oksigen. Kesimpulannya, oksigen hasil dari proses fotosintesis melalui percobaan Ingenhousz dapat dilihat dengan adanya gelembung udara yang berada pada tabung kaca. Banyaknya oksigen yang dihasilkan dalam sebuah proses fotosintesis ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah tinggi rendahnya intensitas cahaya, tinggi rendahnya suhu, dan banyak sedikitnya karbon dioksida. Adapun tujuan dari percobaan Ingenhousz adalah, yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya, kelas 12 MIA 1 nomor urut 31. Saya Makfira Azhara Arfadi, kelas 12 MIA 1 nomor urut 16. Pada video ini kami akan memperlihatkan cara pembuatan percobaan Ingenhousz. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 3 buah botol sebagai wadah, air, tanaman air, dan soda kue. Langkah pertama, isi ketiga botol dengan air. Langkah kedua, masukkan tanaman air ke dalam botol pertama dan botol kedua secara terbalik. Selanjutnya, pada botol ketiga, masukkan soda kue, lalu campur. Jika sudah tercampur, masukkan tanaman air secara terbalik ke dalam botol ketiga. Beri label untuk memperjelas botol. Botol pertama dan botol ketiga disimpan di tempat terang dengan posisi terbalik. Dan botol kedua disimpan di tempat gelap dengan posisi terbalik. Simpan ketiga botol selama 30 menit. Hasil percobaan pada botol ketiga yang berisi soda kue dan terkena sinar matahari mengeluarkan dan menghasilkan gelembung udara yang sangat banyak. Ini menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Pada botol pertama yang terkena sinar matahari menghasilkan cukup banyak gelembung, tetapi tidak sebanyak botol ketiga yang dicampur dengan soda kue. Ini menandakan oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak botol ketiga. Botol kedua yang tidak terkena sinar matahari, tanaman tetap menghasilkan gelembung udara, akan tetapi tidak sebanyak tanaman yang terkena sinar matahari langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah Parete dari kelas 12 semester 1 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami simpulkan dari pengamatan kami. Yang pertama yaitu dari pengamatan yang kami lakukan, jumlah gelembung paling banyak diperoleh pada pengamatan di tempat terang sebab proses fotosintesis pada tanaman hidrilla dapat berlangsung optimal pada kondisi yang terang. Kedua, gelombang gas yang dikeluarkan oleh hidrilla pada saat melakukan fotosintesis adalah oksigen atau O2. Ketiga yaitu dari pengamatan yang kami lakukan diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi fotosintesis antara lain yaitu air atau H2O, intensitas cahaya, usia tumbuhan, karbon dioksida atau CO2, suhu, dan kelembapan. Keempat, perlakuan yang lebih efektif dalam proses fotosintesis adalah di tempat yang memiliki intensitas cahaya matahari yang tinggi. Sebab dengan adanya cahaya, maka fotosintesis dapat berlangsung optimal dengan menjadikan cahaya sebagai bahan baku dalam kegiatan fotosintesis. Kelima yaitu dan akan berfotosintesis bila dapat cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Keenam, semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan semakin meningkat laju fotosintesis. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.